Saya persilahkan Lause untuk berdoa. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu. Kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun kami sampai pengajaran kitab Kolose ini yang paling akhir, Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu mengubah prioritas-prioritas kami dalam hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Engkaulah adalah prioritas kami yang terutama dan tidak ada yang dapat menggantikan-Mu. Kami manusia yang tidak sanggup untuk melakukan itu. Karena itu kami mohon Roh-Mu untuk tetap ada di dalam kami dan memimpin kami agar kami tetap di dalam Engkau. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Engkau adalah satu-satunya Juru Selamat. Engkau adalah Allah Pencipta. Dan Engkau adalah Kepala Gereja. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita sudah masuk bagian terakhir dari kitab Kolose, yaitu rekan sekerja Paulus di dalam Kristus. Ya, ini terakhir, habis itu kita masuk ke Filemon. Saudara, Paulus bukan hanya pemenang jiwa. Dia adalah sahabat dan rekan kerja yang baik. Di dalam perjanjian baru, ada lebih dari 100 orang Kristen yang berbeda. Yang ada namanya disebutkan, juga ada yang namanya tidak disebutkan. Yang terkait dengan Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul dan di dalam surat-suratnya. Di dalam kitab Roma 16 saja, dia menyebutkan 26 teman yang berbeda. Sudah menjadi kebiasaan di zaman Paulus untuk menutup setiap surat dengan salam pribadi. Teman-teman tidak terlalu sering bertemu dan layanan surat sangat lambat dan terbatas. Tentu saja salam Paulus lebih dari sekedar salam sosial. Paulus menyampaikan kepedulian rohaninya yang tulus kepada teman-temannya, rekan-rekan kerjanya. Di bagian penutup ini, Paulus mengirimkan salam pribadi kepada Kolose dari 6 rekan dalam pelayanannya, yaitu Aristarkus, Yohanes Markus, dan Yesus Justus. Ketiga ini adalah orang Yahudi, dan Epapras, tabib Lukas, dan Demas yang bukan orang Yahudi. Paulus kemudian menambahkan salam khusus kepada 2 majelis gereja dengan kata khusus untuk salah satu pendeta. Ketika kita pertama kali membaca daftar nama ini, kita mungkin tidak terlalu tersentuh. Tetapi ketika kita melihat ke belakang layar dan menemukan drama kehidupan orang-orang ini saat mereka bekerja dengan Paulus, daftar ini menjadi sangat menarik untuk kita pelajari. Kita dapat mengkategorikan orang-orang ini menjadi 3 kelompok, yaitu rekan sekerja ditambah 1 kelompok, yaitu salam Paulus kepada majelis gereja di Laodikia dan Hierapolis. Jadi saya bagi 4. Pertama adalah rekan kerja yang setia. Yang kedua adalah rekan kerja yang berdoa. Yang ketiga, rekan kerja yang meninggalkannya. Dan yang keempat adalah majelis gereja di Kolose. Saudara, the man who stay, orang yang setia, di sini dituliskan 4, Aristarkus, Yohanes Markus, Yesus Justus, yang ketiga-tiganya Yahudi, dan tabib Lukas. The man who pray, rekan kerja yang berdoa adalah Epafras, pendetanya Kolose. The man who stray, rekan kerja yang meninggalkan Paulus karena keinginan duniawi, yaitu Demas. Dan yang terakhir adalah salam Paulus kepada gereja di Laodikia dan Hierapolis, ditujukan kepada Nimfa dan Archippus. Ini sepertinya firman yang aneh, tetapi hari ini sangat menarik sekali, saudara. Kita mulai dengan firman-Nya. Kolose 4 ayat 10 sampai 18. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat,
yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epapras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Akripus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Saudara, saya mulai dengan rekan kerja yang setia. Kelompok ini terdiri dari 3 orang Yahudi, yaitu Aristarkus, Markus, dan Yesus Justus, plus 1 non-Yahudi, yaitu tabib Lukas. Semuanya ini ciri-cirinya adalah kesetiaannya kepada Rasul Paulus pada saat-saat dia membutuhkan. Mereka tidak pernah meninggalkan Paulus. Karena Yesus, mereka adalah the man who stay. Yang pertama, biografi saya akan baca Aristarkus. Aristarkus adalah pria ini diidentifikasi sebagai rekan sepenjara dan rekan sekerja Paulus. Aristarkus dari Makedonia dan merupakan salah satu teman seperjalanan Paulus. Dia berasal dari Tesalonika dan dengan rela mempertaruhkan nyawanya dalam kerusuhan di Efesus saat huru-hara patung Demeter, patung itu apa? Diana, ya, oleh dia patung Diana. Dia berlayar juga bersama Paulus ke Roma, dan juga dia mengalami badai dan kapal karam juga yang digambarkan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 27. Jadi Aristarkus tetap bersama Paulus, tidak peduli apa keadaannya. Mulai dari kerusuhan di Efesus, pelayaran ke Roma, badai, kapal karam, bahkan dia menemani Paulus di penjara. Tidak mungkin Aristarkus adalah seorang tahanan Romawi resmi. Rekan sepenjara mungkin berarti bahwa Aristarkus berbagi kurungan dengan Paulus sehingga dia bisa menjadi bantuan dan penghiburan bagi sang rasul. Dia adalah seorang tahanan sukarela demi Yesus Kristus dan Injil. Paulus tidak dapat menyelesaikan semua yang dia lakukan selain daripada bantuan teman-temannya ini. Aristarkus menonjol sebagai salah satu penolong terbesar Paulus. Dia tidak mencari jalan mudah. Dia tidak lari ketika keadaan menjadi sulit. Dia menderita dan bekerja dengan Paulus. Itu adalah Aristarkus. Jadi saudara, Aristarkus itu mulai waktu di kerusuhan di Efesus. Dia itu dari Tesalonika. Jadi waktu pelayanan kedua, mungkin dia di sini ditobatkan oleh Paulus. Jadi pada perjalanan ketiga Paulus ke Efesus, di sini kerusuhan, dia yang membantu Paulus, melarikan Paulus. Nah, setelah itu waktu Paulus di penjara di sini dan mau dikirim ke Roma, dia yang ikut Paulus dalam kapalnya. Dekat Malta sini dia juga mengalami kapal karam. Jadi Aristarkus ada pada saat kapal Paulus diterjang badai. Dan bahkan setelah Paulus ada di Roma dan di penjara, Aristarkus menemani Paulus di penjara di Roma. Jadi kita bisa lihat bagaimana orang ini setia kepada Paulus. Karena dia tahu Paulus adalah hamba Yesus Kristus. Jadi ini adalah ciri yang pertama. Yang kedua adalah Yohanes Markus. Saudara, Markus ini adalah penulis Injil kedua. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Markus itu adalah penulis Injil Markus.
Jadi memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah awal gereja. Dia adalah seorang Yahudi, penduduk asli Yerusalem di mana ibunya Maria mengadakan rumah terbuka bagi orang-orang percaya. Kisah Para Rasul 12:12. Yohanes Markus adalah sepupunya Barnabas, teman seperjalanan Paulus yang pertama. Orang yang pergi bersama Paulus pada perjalanan misionaris yang pertama. Kemungkinan besar Yohanes Markus dituntun kepada iman di dalam Kristus melalui pelayanan Petrus. Nah, ketika Paulus dan Barnabas memulai perjalanan misi pertama, saudara, mereka itu membawa Yohanes Markus sebagai asisten mereka. Dia mungkin mengurus pengaturan perjalanan, persediaan, juru tulis mungkin. Tetapi ketika keadaan menjadi sulit, Yohanes Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas dan kembali ke Yerusalem. Mungkin dia takut, saudara. Mengapa Markus meninggalkan Paulus tidak dijelaskan dalam kitab suci? Mungkin dia takut karena kelompok itu kepindah ke daerah berbahaya. Mungkin dia membenci kenyataan bahwa Paulus mengambil alih kepemimpinan misi dan menggantikan saudaranya Barnabas. Mungkin Yohanes Markus membenci pelayanan Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi, karena Markus adalah orang Yahudi. Apapun alasannya, dia meninggalkan Paulus dan Barnabas dan kembali ke Yerusalem. Kemudian, ketika Paulus dan Barnabas ingin melakukan perjalanan kedua, Paulus menolak membawa Yohanes Markus. Karena itu Paulus dan Barnabas bentrok. Barnabas pergi dengan Yohanes Markus dan Paulus akhirnya membawa Silas, saudara. Nah, jadi saudara, ini pada waktu misi Paulus yang pertama, saudara. Jadi dari Antioquia, mereka ke Perge. Nah, di Perge ini, Yohanes Markus itu lihat kayaknya daerahnya itu bahaya sekali. Akhirnya dari sini dia mengundurkan diri, dia pulang ke Yerusalem. Nah, di sini memang Paulus dan Barnabas itu mengalami banyak penganiayaan. Di sini dia menemukan Timotius, ya, tetapi tidak diajak dulu. Timotius ditaruh dulu di Listra untuk di training. Nah, setelah pulang, dalam perjalanan misi kedua Paulus, berpisah dengan Barnabas karena Yohanes Markus, maka dalam perjalanan misi kedua Paulus, Paulus ditemani oleh Silas, saudara. Oke, itu adalah Yohanes Markus. Nah, apakah Paulus salah dalam penilaiannya terhadap pemuda ini? Mungkin, tapi kita tidak bisa menyalahkan Paulus karena berhati-hati ketika Yohanes Markus telah mengecewakannya di masa lalu. Paulus tidak menjalankan tur untuk kesenangan. Dia sedang melakukan tugas misi yang terbesar dalam sejarah kekristenan. Oleh kasih karunia Tuhan, Markus telah mengatasi kegagalan pertamanya dan telah menjadi hamba Tuhan yang berharga. Dia bahkan dipilih untuk menulis Injil Markus. Yohanes Markus adalah penyemangat bagi setiap orang yang gagal dalam upaya pertamanya untuk melayani Tuhan. Dia, yang penting dia bisa kembali ke dalam pelayanan dan membuktikan dirinya setia kepada Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Saya dapat menambahkan bahwa perlu juga ada orang menjadi seorang Barnabas, tidak seperti Paulus juga, dan mendorong orang-orang Kristen yang lebih muda yang gagal di dalam Tuhan. Kalau Paulus kan saklek ya, tapi Barnabas itu orangnya lebih lembut. Ya. Mungkin Yohanes Markus akan berhasil tanpa bantuan sepupu Barnabas, tetapi saya meragukannya. Tuhan akhirnya menggunakan Barnabas untuk mendorong Yohanes Markus dan mengembalikan dia untuk melayani lagi. Barnabas hidup sesuai dengan namanya, anak penghiburan. Yang ketiga adalah Yesus Yustus. Yesus Yustus adalah orang percaya Yahudi yang melayani bersama Paulus, tetapi di sini kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Yesus Yustus mewakili orang-orang percaya yang setia yang melayani Tuhan, tapi perbuatannya tidak diumumkan untuk diketahui seluruh dunia. Dia adalah rekan kerja Paulus dan menghibur bagi Paulus. Hanya itu yang saya ketahui tentang dia. Namun, Tuhan telah menyimpan catatan yang setia tentang kehidupan dan pelayanan orang ini, dan akan memberinya upah sesuai dengan itu. Saudara, rekan kerja yang setia yang keempat, tadi udah 3 orang Yahudi, dan yang keempat adalah tabib Lukas. Lukas adalah orang yang sangat penting di gereja mula-mula. Dia adalah seorang non-Yahudi, namun dia dipilih Allah untuk menulis 2 kitab,
yaitu Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Dia mungkin satu-satunya penulis non-Yahudi dari setiap buku dalam Alkitab. Dia adalah seorang tabib dan sangat dicintai oleh Paulus. Profesi tabibnya telah disempurnakan dari pendidikan Yunani dan dia adalah tabib yang sangat dihormati. Meskipun Paulus memiliki karunia untuk menyembuhkan orang, tetapi dia tetap berpergian dengan seorang tabib. Nah, saudara, Lukas bergabung dengan Paulus dan rombongannya di Troas, yaitu pada waktu misi perjalanan Paulus kedua dengan Silas. Jadi perhatikan kata ganti kami dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 10. Dan kami, berarti yang tuliskan Lukas. Dan Paulus dan kami, berarti saya. Lukas pergi bersama Paulus ke Yerusalem dan bersamanya dalam perjalanan ke Roma. Jadi dia tetap setia sampai Paulus mencapai akhirnya. Tidak diragukan lagi kehadiran pribadi Lukas dan keterampilan profesional merupakan dorongan besar bagi Paulus selama masa yang sangat sulit itu. Sementara Tuhan dapat dan memang memberikan kekuatan dan penyembuhan dengan cara yang ajaib. Tetapi dia juga menggunakan sarana yang disediakan di alam, seperti tabib dan obat-obatan. Saudara, Lukas tetap bersama Paulus sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Dia bilang, jemputlah Markus, ya, dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Jadi Paulus telah mengampuni Markus, dan akhirnya Markus dipulihkan. Nah, saudara, jadi tadi perjalanan pertama Yohanes Markus meninggalkan Paulus. Perjalanan kedua, Paulus itu bawa Silas. Jadi lewatin di Listra, di sini dalam perjalanan misi kedua Paulus dan Barnabas membawa Timotius muda untuk ikut bersamanya. Nah, waktu mau ke Bintia dan Pontus, ya, nah, sama Roh Kudus itu suruh belok ke daerah Makedonia. Maka itu Paulus dan Silas dan Timotius belok ke Makedonia. Nah, di Troas ini, saudara, di Troas, tabib Lukas bergabung dengan Paulus dan Silas di Troas. Dan di mana nanti di Tesalonika, Agripus bergabung dengan Paulus. Jadi Tuhan sudah menjadikan rekan sekerja Paulus di Makedonia. Nah, itu adalah tabib Lukas. Itulah keempat orang yang setia kepada Paulus sampai akhir. Allah menggunakan Lukas untuk menulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul dan memberi kita sejarah yang diilhami dari gereja mula-mula dan pelayanan Paulus. Jadi Lukas itu tukang catat apa yang terjadi selama perjalanan Paulus. Lukas adalah contoh cemerlang dari orang profesional yang menggunakan keahliannya dalam melayani Tuhan dan memberikan dirinya untuk pergi kemanapun Tuhan mengirim. Dia adalah seorang Kristen yang terkasih, seorang tabib yang terampil, seorang teman yang setia, seorang penulis yang cermat, semuanya terbungkus dalam satu. Jadi mungkin Markus disuruh pulang ke Yerusalem, disuruh tulis kitab Injil Markus dalam perspektifnya orang Yahudi. Lukas menulis Injil Lukas dalam perspektif orang Romawi, karena dia adalah orang non-Yahudi. Jadi mungkin itu adalah caranya Tuhan, kita tidak tahu. Nah, saudara, yang kedua adalah rekan sekerja Paulus yang berdoa. Di sini hanya satu, yaitu Epafras, yaitu merupakan pendeta Kolose. Saudara, kita bertemu Epafras di awal pelajaran ini karena dialah orang yang mendirikan gereja di Kolose. Dia telah dituntun kepada Kristus melalui pelayanan Paulus di Efesus dan kembali ke rumah untuk membagikan kabar baik tentang keselamatan. Tampaknya Epafras juga mendirikan gereja-gereja di Laodikia dan Hierapolis. Dalam istilah modern kita, Epafras menjadi misionaris rumah. Apa yang memotivasi Epafras untuk membagikan Injil? Karena dia adalah hamba Kristus. Epafras mengasihi Yesus Kristus, loving God, dan ingin melayani dia dan membagikan pesan keselamatannya. Tetapi dia tidak melakukannya sendirian, saudara. Jadi dari Efesus dia mendengar Paulus, dia percaya kepada Injil Yesus Kristus, dia pergi ke Kolose,
bukan hanya Kolose, tetapi Kolose, Laodikia, dan Hierapolis, dan mendirikan gereja di sini. Jadi Epapras membawa Injil dari Efesus, hasil dari pelayanan Paulus, ke Kolose, dan juga di Laodikia dan Hierapolis. Setelah di sini dia jadi gereja, saudara, selain dia mengasihi Tuhan, dia juga mengasihi Paulus. Dengan cara apa? Waktu dia tahu Paulus dipenjara di Roma, kemudian menemani Paulus di penjara untuk membantu kebutuhannya secara jasmani maupun moral. Itu adalah Epapras. Jadi Epapras juga percaya pada pelayanan gereja lokal dan bekerja dengan orang-orang kudus lainnya. Dia bukan hanya seorang pelayan, dia adalah rekan hamba. Jadi di ladang misi ini adalah upaya tim. Kalau tidak bisa kita lakukan sendiri, saudara. Nah, di sini kita pelajari salah satu rahasia pelayanan Epapras adalah kehidupan doanya, saudara. Dia adalah rekan kerja yang berdoa. Paulus mengetahui hal ini karena Epapras dan Paulus berbagi ruangan yang sama dalam penjara. Dan ketika Epapras berdoa, Paulus mengetahuinya. Nah, apa karakteristik kehidupan doa dari Epapras? Nah, di sini kita belajar. Dia berdoa terus-menerus. Dia adalah contoh yang baik dari nasihat Paulus. Teruslah berdoa. Epapras tidak berdoa hanya ketika dia menginginkannya, seperti yang dilakukan banyak orang Kristen saat ini. Dia juga tidak berdoa ketika dia suruh berdoa atau ketika orang-orang percaya lainnya berdoa. Dia terus-menerus berdoa, mencari berkat dari Tuhan. Saudara, kedua dia berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kata yang digunakan di sini berarti ketakutan, berdoa dengan rasa takut. Ini adalah kata yang sama yang digunakan untuk doa Tuhan Yesus kita di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita dapat menyimpulkan bahwa doa adalah urusan serius oleh Epapras. Kata Yunani ini digunakan untuk menggambarkan para atlet saat mereka memberikan diri mereka sepenuhnya untuk olahraga mereka. Full heart, full effort, saudara. Yang kalau misalnya kita katakan sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan kita, dan sepenuh hati kita. Jika anggota gereja hari ini menaruh perhatian dan antusiasme yang sama dalam doa mereka, seperti yang Epapras lakukan, seperti yang mereka lakukan dalam mungkin nonton drama Korea, main Mobile Legends, nonton sepak bola, maka gereja pasti akan mengalami kebangunan rohani. Saudara, kebangunan rohani itu tidak datang dari pemberitaan firman, tidak datang dari pendalaman Alkitab. Kebangunan rohani hanya dapat terjadi oleh doa saja, saudara. Karena itu doa itu penting sekali, saudara. Nah, dia berdoa secara pribadi. Kata untukmu. Epapras tidak berdoa untuk seluruh dunia atau untuk semua orang pada umumnya. Dan tidak seorang pun secara khusus. Saudara, Epapras berdoa, dia memusatkan syafaatnya pada orang-orang kudus di Kolose, Laodikia, dan Hierapolis. Tidak ragukan lagi dia menyebutkan beberapa dari mereka dengan nama. Doa Epapras bukan doa umum yang impersonal karena dia membawa orang-orang ini di dalam hatinya dan berdoa untuk mereka secara pribadi. Ketiga, dia berdoa dengan tujuan. Jika Anda bertanya kepada Epapras untuk apa Anda berdoa, dia bisa saja memberitahumu. Hasratnya yang sangat besar dalam doa adalah agar orang-orang percaya di ketiga gereja ini, Kolose, Hierapolis, dan Laodikia, menjadi dewasa dalam iman Kristen mereka. Nah, nanti kita akan pelajari doanya Epapras di sini. Nah, saudara, di sini dikatakan, salam dari Epapras kepada kamu, ia seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Kolose, Hierapolis, dan Laodikia, supaya saudara, yang biru-biru ini penting, kamu berdiri teguh, saudara. Sebagai orang-orang yang dewasa, dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal, bukan separuh, segala hal yang dikehendaki Allah. Nah, perhatikan saudara, Paulus menggunakan 4 kata penting untuk meringkas doa Epapras, dan keempat kata ini juga merangkum seluruh pesan dari kitab Kolose, yaitu sempurna di dalam Kristus, lengkap, penuh di dalam Kristus, yaitu berdiri teguh, ya, dewasa,
penuh, dan segala. Epapras menginginkan bahwa orang-orang Kristen ini mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan, tetapi dia ingin mereka terlibat dalam semua kehendak Tuhan, bukan hanya sebagian aja. Semua adalah kata kunci dalam Kolose, digunakan lebih dari 30 kali. Dia juga ingin mereka berdiri sempurna dan lengkap dalam kehendak Tuhan. Saudara, para guru Gnostik menawarkan kepada orang-orang Kristen ini kesempurnaan dan kedewasaan, tetapi mereka tidak dapat menyediakan hal-hal tersebut, saudara. Nah, saudara, ini penting. Saya terpaksa harus menggunakan bahasa Yunani untuk mengungkapkan berdiri teguh, dewasa, berkeyakinan penuh, dan segala hal. Kita lihat ya, saudara. Berdiri teguh, arti sesungguhnya adalah perfect standing, saudara. Berdiri dengan sempurna di dalam Tuhan. Jadi, kepenuhan, ada kata sempurna. Dewasa di sini, teleoi, ini katanya itu adalah sempurna di dalam Yesus. Jadi dewasa ini adalah sempurna di dalam Dia. Jadi kalau Anda pengen nanti di rumah mau cek bahasa Yunaninya boleh, pasti ada kata lengkap, sempurna di dalam Dia. Dan diyakinkan sepenuhnya di dalam bahasa Yunani adalah completely assured, diyakinkan sepenuhnya. Dan dalam segala hal ini adalah sepenuhnya, all, ya, yang dikehendaki oleh Allah. Dan keempat kata ini adalah ringkasan dari seluruh tema dari kitab Kolose. Jadi indah sekali doanya Epapras. Dia berdoa sepenuhnya, saudara, lengkap, sempurna. Nah, saudara, hanya di dalam Yesus Kristus kita dapat memiliki berkat-berkat ini, kesempurnaan ini, dan kamu lengkap di dalam Dia, karena hanya di dalam Kristus kepenuhan Allah, yaitu pleroma, tinggal. Permintaan ini membawa pemikiran untuk menjadi sempurna di dalam Dia, dan sepenuhnya yakin akan kehendak Tuhan, sejajar dengan beban doa Paulus di Kolose 2:2. Keyakinan penuh dalam kehendak Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Iman yang bulat, saudara, itu adalah berkat yang luar biasa. Orang percaya tidak bisa lagi hanya dalam kehidupan rohaninya. Dia dapat mengetahui kehendak Tuhan dan menikmatinya. Saat dia mempelajari kehendak Tuhan dan menjalaninya, dia menjadi dewasa dalam iman dan mengalami kepenuhan Tuhan Yesus yang juga merupakan kepenuhan dari Allah, saudara. Ya. Dan keempat, dia berdoa dengan penuh pengorbanan. Jadi seperti Tuhan Yesus, dia bergumul, dia nangis, dia berkeringat, saudara. Saudara, doa yang benar itu sulit. Ketika Yesus berdoa di taman, dia berkeringat banyak sekali. Kadang-kadang bahkan berkeringat tetesan darah. Paulus mengalami pergumulan besar juga ketika dia berdoa untuk orang-orang di Kolose. Dan Epapras juga mengalami pergumulan. Ini tidak berarti bahwa kita harus bergumul dengan Tuhan agar Dia menjawab. Tetapi itu berarti bahwa kita harus melemparkan diri kita ke dalam doa kita dengan serius dan penuh perhatian. Jika tidak ada pergumulan, maka tidak ada berkat yang besar. Nah, saudara, saya ada satu kata dari John Henry Jowett, all vital praying makes a drain on man vitality. Semua doa yang vital akan drain, akan menyedot vitality dari seseorang. Syafaat yang benar adalah sebuah pengorbanan yang berdarah, saudara. Nah, ini seperti itu, saudara. Semua orang yang bersama Paulus disebut dan dipuji dalam satu hal dan lain. Tetapi hanya Epapras adalah satu-satunya yang dipuji karena pelayanan doanya. Ini tidak berarti bahwa orang-orang lain tidak berdoa, tetapi ini menunjukkan bahwa doa adalah karunia khusus dari Epapras dan pelayanan utamanya. Epapras adalah rekan sepenjara Paulus, tetapi bahkan kurungan pun tidak dapat mencegahnya memasuki hadirat Allah dan berdoa bagi saudara-saudarinya di gereja di Kolose. Saudara, saya terkesan sekali dengan fakta bahwa Epapras berdoa untuk orang percaya di 3 kota yang berbeda. Saudara, kita beruntung hari ini jika anggota gereja berdoa untuk pendeta dan gereja mereka sendiri. Apalagi orang percaya di tempat lain. Mungkin salah satu alasan kebanggaan rohani tertunda karena tidak ada doa, saudara. Karena kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh untuk satu sama lainnya.
Mungkin ini bisa jadi contoh kita mulai untuk serius dalam kehidupan doa saya. Saya tidak bilang saya sudah bagus, malah saya harus mengakui saya kurang dan saya pun masih belajar saat-saat ini, saudara. Tapi dengan firman ini, mungkin ini juga menjadi pedang bermata dua untuk saudara, untuk saya sendiri, untuk mengetahui bahwa doa dengan sungguh-sungguh itu luar biasa manfaatnya. Nah, saudara, setelah rekan kerja Paulus yang berdoa, yang ketiga adalah rekan sekerja Paulus yang meninggalkannya. Demas, saudara. Demas hanya disebutkan 3 kali dalam surat-surat Paulus, dan ketiga referensi ini menceritakan kisah yang menyedihkan. Pertama, dia disebut Demas, rekan sekerjaku, yang berhubungan dengan 3 orang baik, Markus, Aristarkus, dan Lukas. Kemudian dia hanya disebut Demas dan tidak ada kata khusus untuk identifikasi atau pujian, Kolose 4 ayat 14, tetapi referensi ketiga menceritakan apa yang terjadi pada Demas di 2 Timotius 4 ayat 10, sebab Demas telah meninggalkan aku karena mencintai dunia yang sekarang ini. Dia meninggalkan Paulus, mungkin dia tidak tahan penderitaan karena dia mencintai dunia, saudara. Nah, Demas mengira dia bisa mengabdi pada 2 tuan, tetapi pada akhirnya dia harus mengambil keputusan. Sayangnya dia mengambil keputusan yang salah. Pasti sangat menyakitkan hati Paulus sebagai gembalanya ketika Demas meninggalkannya. Itu juga merugikan pekerjaan Tuhan, karena tidak pernah ada waktu ketika pekerja itu sangat diperlukan, saudara. Keputusan ini juga merugikan Demas, karena dia menyia-nyiakan hidupnya dalam hal yang sementara, dalam hal yang tidak pernah bertahan lama. Saudara, barang siapa melakukan kehendak Allah, ia tetap hidup untuk selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Pada satu titik dalam hidupnya, Yohanes Markus telah meninggalkan Paulus, tetapi dia dimenangkan kembali dan dia dipulihkan. Demas meninggalkan Paulus dan tampaknya tidak pernah dipulihkan. Dosanya ada karena dia mencintai dunia saat itu. Karena dunia mengacu pada seluruh sistem yang menjalankan dunia ini atau masyarakat tanpa Tuhan. Dalam surat yang pertama, Rasul Yohanes menunjukkan bahwa dunia memikat orang percaya dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Manakah dari jebakan ini menangkap Demas kita tidak tahu. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin seluruhnya, saudara. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang Kristen saat ini dapat menyerah pada dunia seperti yang dilakukan Demas. Betapa mudahnya kita hanyut dari iman kita, sebenarnya karena kita hidup untuk hal-hal duniawi, saudara. Saudara, itu yang ketiga, Demas. Yang keempat adalah salam khusus untuk majelis gereja. Setelah Epapras pergi menemani Paulus, di sana sudah ada penatua, yang di sini adalah Nimfa dan Akripus. Setelah menyampaikan salam dari rekan sekerja Paulus, Paulus sendiri mengirimkan salam kepada saudara-saudara gereja di Laodikia dan Hierapolis. Orang-orang ini belum pernah melihat Paulus, namun dia tertarik pada mereka dan memperhatikan kesejahteraan rohani mereka. Kita tidak tahu apa-apa tentang Nimfa, kecuali dia mengadakan pertemuan gereja di rumahnya. Tampaknya menunjukkan bahwa orang percaya ini adalah seorang wanita. Pada abad-abad pertama, majelis lokal bertemu di rumah-rumah pribadi. Bahkan hari ini banyak gereja lokal baru memulai dengan cara ini. Saat itu tidak ada yang memperbolehkan atau bahkan karena penganiayaan, maka gereja dilakukan di rumah-rumah. Tidak terlalu penting di mana pertemuan berkumpul selama Yesus Kristus adalah pusat dari persekutuan. Perhatian besar Paulus adalah agar firman Tuhan dibaca dan dipelajari di gereja-gereja ini. Kata kerja membaca berarti membaca dengan keras. Jadi zaman dahulu itu nggak ada firman Tuhan, saudara. Maksudnya tidak ada kitab perjanjian lama itu mahal sekali dalam bentuk gulungan, saudara. Jadi tidak semua orang mempunyai itu. Karena itu di persekutuan itu firman Tuhan itu harus dibaca dengan keras. Perjanjian baru belum selesai ditulis. Tidak ada salinan surat-surat ini untuk setiap anggota. Jadi mereka belajar firman itu dengan mendengarnya di pertemuan di rumah-rumah. Ini adalah keyakinan saya yang kuat bahwa kita perlu kembali ke pembacaan umum firman Tuhan di banyak gereja. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, berarti pembacaan firman Tuhan di depan publik, saudara.
Perlu dicatat bahwa berbagai surat dari Paulus baik untuk semua majelis ini. 1 Timotius 4:13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar saudara. Bahkan dalam budaya yang berbeda, firman Tuhan itu memiliki pesan untuk hati yang sama. Firman Tuhan tidak harus dimodifikasi atau diubah untuk menghadapi masalah yang berbeda dalam berbagai situasi. Karena itu selalu dapat diterapkan. Nah, saudara, di sini ditulis apakah itu surat dari Laodikia? Saya tidak tahu. Beberapa ahli teologi berpikir bahwa surat Efesus adalah surat yang hilang ini. Tetapi ide ini murni spekulasi, saudara. Fakta bahwa surat ini telah hilang tidak berarti kita kehilangan sebagian dari firman Allah yang terilhami. Beberapa korespondensi Paulus di gereja Korintus juga telah hilang. Tuhan tidak hanya mengilhami firman-Nya, tetapi Tuhan secara kuasanya akan memelihara sehingga tidak ada yang hilang yang seharusnya ada di dalam firman itu. Daripada bertanya-tanya tentang apa itu surat dari Laodikia, lebih baik kita menerapkan diri pada apa yang kita miliki, yaitu surat Kolose, saudara. Nah, dan selain Nimfa, sekarang adalah Agripus. Di sini adalah Filemon yang tua. Ini adalah Apia, istrinya. Ini mungkin anaknya Filemon, tapi mungkin juga bukan, atau dia adalah seorang pendeta. Jadi ketika kita membandingkan Kolose 4:17 dengan Filemon 2, kita mendapatkan kesan bahwa Agripus itu ada di dalam keluarga Filemon. Mungkin dia adalah kerabat Filemon, atau anak Filemon, atau pendeta gereja yang bertemu di rumah Filemon. Kita tidak dapat membuktikan ini, tentu saja, tetapi ini tampaknya merupakan kesimpulan yang logis. Ini juga membuat Apia yang di tengah ini adalah istri Filemon. Kata-kata terakhir Paulus sebelum salam ditujukan kepada Agripus sebagai dorongan untuk terus setia dalam pelayanannya. Apakah Agripus putus asa? Apakah guru-guru palsu gnostik menyerbu gerejanya dan menciptakan masalah baginya? Kita tidak tahu. Tetapi kita tahu bahwa para pendeta dari gereja-gereja lokal waktu zaman Paulus menghadapi banyak masalah dan memikul banyak beban. Dan mereka sering membutuhkan kata-kata penyemangat, saudara. Paulus mengingatkan Agripus bahwa pelayanannya adalah hadiah dari Tuhan. Bahwa dia adalah pelayanan Tuhan yang suatu hari harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Karena Tuhan yang memberikan pelayanannya, Tuhan pasti dapat membantunya melaksanakannya dengan cara yang benar. Jadi pelayanan itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi adalah sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam dan melalui kita. Kata memenuhi disertai dengan gagasan bahwa Tuhan memiliki tujuan yang pasti untuk dicapai oleh hamba-hambanya. Dia selalu bekerja di dalam kita dan melalui kita untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan untuk kita. Tentu saja menggenapi juga paralel dengan tema Kolose, kepenuhan Yesus Kristus tersedia bagi setiap orang percaya. Kita dapat memenuhi pelayanan kita karena kita telah dipenuhi melalui Yesus Kristus. Saudara, kecuali kita membuat aplikasi praktis dari doktrin Alkitab, studi kita akan sia-sia. Saudara, setelah membaca surat Kolose ini dan mempelajarinya, kita tidak bisa tidak melihat bahwa kita memiliki di dalam Yesus Kristus semua yang kita inginkan dan dibutuhkan. Lengkap, saudara. Penuh, sempurna. Semua kepenuhan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Dan kita telah disempurnakan di dalam Dia. Sungguh suatu dorongan yang luar biasa bagi Agripus. Sungguh suatu dorongan yang seharusnya bagi kita hari ini. Paulus biasanya mendiktekan suratnya kepada seorang penulis, dan kemudian menandatangani namanya di bagian akhir. Dia selalu menambahkan kalimat tentang kasih karunia Allah, karena ini adalah ciri khasnya. Kombinasi tanda tangan dan kasih karunia membuktikan bahwa surat Kolose ini adalah asli. Mengapa Paulus ingin mereka mengingat belenggu? Jadi di bagian terakhir kitab Kolose, Paulus menambahkan, ingatlah akan belengguku. Saudara, terutama karena belenggu itu adalah pengingat akan kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Loving others. Khususnya orang-orang bukan Yahudi. Dia adalah tawanan Yesus Kristus karena kamu orang-orang bukan Yahudi. Belenggu Paulus adalah bukti kepatuhannya kepada Tuhan dan kesediaannya untuk membayar harga berapapun agar orang-orang bukan Yahudi dapat mendengar Injil. Bahkan hari ini ada orang Kristen yang terbelenggu karena kesetiaan mereka kepada Tuhan,
kita harus mengingat mereka dan berdoa untuk mereka. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Saudara, di sini saya akan menyimpulkan sedikit, karena surat Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon yang telah kita pelajari ditulis di dalam penjara, saudara, maka keempat surat tersebut menitik beratkan pada kasih, saudara. Nanti, saudara, saat kita masuk ke dalam surat 1 dan 2 Tesalonika, itu surat akan menitik beratkan pada pengharapan, saudara. Sedangkan Roma, Galatia, ini dua harus dipelajari secara berbarengan, dan 1 dan 2 Korintus itu akan menitik beratkan pada iman. Ini yang paling sulit, saudara. Jadi nanti saya akan skip dulu, ya. Saya akan masuk ke surat-surat dulu, saudara. Tapi surat Tesalonika ini tidak sulit. Nah, saudara, ini sudah masuk kepada penutup. Saya akan ringkas sedikit kitab Kolose. Sepanjang studi kita dalam beberapa bulan ini, kita telah bahwa tema besar surat Kolose adalah bahwa orang percaya adalah sempurna di dalam Kristus. Di bawah ini saya rangkum lagi apa yang telah kita pelajari. Saudara, dalam pasal 1, Rasul Paulus telah memberitahukan kita siapa Kristus dan apa yang telah dilakukan. Dan dia memberitahu kita bahwa jika kita ingin memahami hal-hal itu, kita akan memahami keunggulan Kristus dalam pribadi dan karyanya. Dia adalah pencipta, dia adalah juru selamat, dia adalah kepala gereja, dia adalah terkasih dari Allah Bapa. Ini akan merevolusi cara kita dalam kehidupan Kristen, karena jika kita tidak memahami keunggulannya, ya, karena jika kita memahami keunggulannya, kita akan memahami bahwa dia cukup untuk pertumbuhan dalam kasih karunia. Dan kita akan berhenti untuk mencari tipu muslihat. Kita akan berhenti mencari kebenaran lain yang menyesatkan. Kita akan berhenti mencari sumber kekuatan rohani lainnya yang tidak ada di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus ada segala sesuatu yang kita perlukan untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan persekutuan dengan Allah Bapa. Saudara, dalam pasal 2, Paulus mengajarkan 5 hal yang menyerang gereja di Kolose yang sebenarnya melemahkan kebenaran bahwa orang percaya adalah lengkap di dalam Kristus, yang sebenarnya menjatuhkan supremasi Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus. Maka dia memberikan 5 peringatan terpisah dalam pasal 2 terhadap pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran, yaitu filsafat kosong, ajaran turun-temurun yang menurut elemen dunia, legalisme, mistisisme, dan asesisme. Saudara, dimulai pasal 3, dan terus berlanjut sampai pasal 4, ayat 9, dia menerapkan kebenaran bahwa orang-orang percaya ke dalam 4 bidang kehidupan sehari-hari, 4 bidang kehidupan praktis, yaitu manusia baru di dalam Kristus, komunitas di dalam Kristus, keluarga di dalam Kristus, dan perkataan di dalam Kristus, saudara. Nah, saudara, penutup, di setiap bidang itu ia menunjukkan betapa praktisnya teologinya. Dan izinkan saya mengatakan secara singkat namun penting, meskipun bagi kita selalu lebih mudah untuk memahami Paulus di bagian praktikalnya, yaitu pasal 3 dan pasal 4, ketika dia menerapkan kebenarannya, namun, saudara, jika Anda memahami apa yang dia katakan di bagian doktrin, yaitu pasal 1 dan 2, itu akan merevolusi cara Anda memandang dunia. Karena doktrin teologinya terikat bersama-sama dengan kehidupan praktis. Kita lengkap di dalam Kristus, dan kita seharusnya tidak mencari kepenuhan di dalam diri siapapun atau apapun selain daripada Tuhan Yesus. Dan ini berulang terus, saudara. Nah, di sini Epapras juga telah berdoa agar orang-orang percaya ini mengetahui bahwa mereka lengkap di dalam Kristus, bahwa mereka akan menemukan kepastian mereka di dalam Dia, dan mereka akan menemukan kuasa kasih karunia Kristus yang membebaskan untuk melepaskan kehidupan praktikal, yaitu kehidupan yang kudus. Dan Paulus tidak ingin kita juga melupakan pesan itu, saudara. Saudara, selamat, kita telah selesai belajar kitab Kolose. Minggu depan kita akan belajar 1 kitab, yaitu Filemon, cuma 1 video saja. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, rapasikaralapatakayalalabaralam. Firman-Mu adalah terang. Firman-Mu adalah jalan. Oh, rapasikiralapatakayalalapasyanayarabu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih jamah setiap kami, jamah setiap kami, jamah setiap kami. Biar kami semakin mengenal Tuhan Yesus. Biar kami semakin mengenal Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Terima kasih. Biar kami boleh membangun iman kami. Terus Tuhan, kami berusaha untuk mengenal Yesus. Tahu tentang Yesus supaya iman kami semakin bertambah, semakin bertumbuh. Oh rapashikira lapata kaya ralapata kaya ralapata kaya ralaparalapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih, anugerah-Mu turun atas setiap kami. Juga secara khusus kami bersyukur untuk Lause yang telah mengajar kami, menginvestasikan waktunya untuk mengajar kami. Terima kasih. Sebab itu kami percaya Lause juga tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami angkat tangan kami, Tuhan berkati Pastor David Chang. Beri kesehatan yang sempurna, perlindungan-Mu sempurna. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya, berkati Tuhan pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Semakin pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Amin. Terima kasih, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, jauhkan dari panah-panah api si jahat. Jauhkan dari serangan-serangan musuh, biar Tuhan yang meluputkan, Tuhan yang melindungi. Semakin hari semakin naik terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor ya Tuhan. Amin. Keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati setiap kami yang setia Tuhan untuk ada di kelas ini. Engkau berkati setiap kami berlimpah-limpah. Dan Engkau Tuhan terus nyatakan jalan-Mu ya Tuhan. Supaya setiap kami mengetahui panggilan kami. Setiap kami semakin mencintai Tuhan. Setiap kami semakin jelas memandang wajah Tuhan. Dan setiap kami mulai berani bahwa hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau istirahat, kami serahkan waktu istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Engkau mencurahkan berkat-Mu waktu kami sedang tidur. Terima kasih Tuhan, sehingga besok pagi kami boleh kembali beraktivitas dengan hikmat, kekuatan, pengurapan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua angkat kedua tanganmu dapat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, terdapat persekutuan yang erat dari Roh Kudus menyertai-mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya.